Selamat pagi, perkenalkan nama saya Herman. Saya akan menjelaskan PowerPoint saya tentang tugas 2, mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran. Nomor 1, uraikan pengertian permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat selama periode waktu tertentu. Sedangkan harga keseimbangan adalah sebuah kondisi di mana barang yang ingin dibeli oleh pembeli memiliki harga yang sama dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Nomor 2, bagaimanakah proses terjadinya harga keseimbangan? Harga keseimbangan terbentuk karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sehingga terbentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Nomor 3, deskripsikan menurut pendapat Anda apa yang akan terjadi terhadap permintaan jika pendapatan masyarakat naik. Jika pendapatan naik, maka harga akan naik sesuai dengan ceteris paribus. Itu mengakibatkan jumlah permintaan akan turun dan garis kurva akan semakin ke kiri. Tingkat konsumtif akan meningkat pula. Harga ini karena pendapatan masyarakat naik, maka masyarakat cenderung ingin membeli barang dengan jumlah yang banyak. Nomor 4, uraikan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Yang pertama adalah harga barang. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, ada harga barang pengganti yang lebih murah atau lebih mahal. Nomor 5, deskripsikan apa yang dimaksud dengan kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang diminta. Kurva penawaran merupakan harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan. Nomor 6, diketahui data permintaan terhadap minyak goreng dalam satu pasar adalah sebagai berikut. Berikut adalah kolom datanya. Jadi titik keseimbangannya ada pada tingkat harga Rp8.000. Nomor 7, apakah dalam menentukan permintaan hanya memperhatikan faktor harga saja? Berikan alasannya. Tidak, karena jika harga barang itu murah, tetapi barang tersebut tidak bagus atau berkualitas, maka hal itu akan percuma saja. Dalam menentukan permintaan juga harus memperhatikan tentang kualitasnya, fungsi, serta tujuannya. Nomor 8, mengapa jumlah penduduk memengaruhi permintaan? Karena apabila makin besar jumlah penduduk, maka makin besar pula kebutuhan akan barang dan jasa. Nomor 9, bagaimanakah pajak dapat memengaruhi penawaran? Pajak memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu harga barang. Apabila harga tinggi karena pajak yang tinggi, permintaan akan berkurang, imbasnya penawaran juga akan berkurang. Nomor 10, pada saat Hari Raya Idul Fitri, harga telur dan pakaian mengalami peningkatan. Menurut Anda, bagaimana permintaan akan barang tersebut? Menurut saya, permintaan akan bertambah karena pada Hari Raya Idul Fitri, telur dan pakaian sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang merayakannya. Nomor 11, gambar dan jelaskan mengenai kurva keseimbangan pasar. Berikut adalah kolomnya. Jadi harga keseimbangannya terdapat pada
tingkat Rp8.000. Nomor 12. Apakah setiap ada permintaan lalu diikuti oleh penawaran? Bukakan pendapat Anda. Tidak selalu. Jika permintaan itu kalau harga naik, maka permintaan akan turun. Namun jika penawaran harga naik, barang yang ditawarkan akan naik pula. Nomor 13. Apakah harga pasar selalu terbentuk dari proses tawar-menawar? Jelaskan menurut pendapat Anda. Tidak, karena ada sebagian pasar yang telah menetapkan harga suatu barang. Jadi mereka tidak melakukan proses tawar-menawar lagi. Nomor 14, identifikasikanlah pentingnya harga pasar bagi perekonomian. Menurut saya, jika harga di pasaran menurun, maka perekonomian akan sangat lambat maju. Begitu pula sebaliknya, jika harga pasaran mengalami peningkatan, maka sistem perekonomiannya akan maju pula. Nomor 15, apakah hukum permintaan dan penawaran dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari? Berikanlah alasan Anda. Ya, dapat. Karena hukum penawaran dan permintaan sangat berkaitan erat dan tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita membeli kebutuhan sehari-hari, sudah pasti kita melakukan proses tawar-menawar. Yang bagian terakhir, nomor 16, bagaimanakah peran pemerintah dalam memengaruhi harga pasar? Yang pertama, kebijakan harga eceran tertinggi biasanya untuk komoditi yang harganya sangat tinggi. Kebijakan harga eceran terendah biasanya untuk komoditi yang harganya sangat rendah. Menetapkan subsidi, menetapkan pajak pertambahan nilai barang mewah. Itu tadi penjelasan PowerPoint dari saya. Sekian dan terima kasih.